Film dimulai dari sebuah sirkuit balap. Terlihat seorang pria yang bernama Tony. Tony merupakan seorang pembalap muda yang berbakat. Dia mengikuti ajang lomba ini dengan berangkat sendiri tanpa didampingi oleh kru balap. Tony mengendarai sepeda motor Ducati berwarna kuning. Saat balapan dimulai, Tony berhasil menempatkan diri di posisi awal. Tapi sayang sekali, di tengah balapan, motor Tony mengalami masalah dan terpaksa dia tidak dapat melanjutkan perlombaan. Tony pun sedih meratapi nasib sialnya. Kemudian datanglah seorang pria yang bernama Mike. Mike merupakan pimpinan tim Ducati. Dia sangat kagum dengan bakat yang dimiliki oleh Tony. Hanya karena dia tidak memiliki kru, maka settingan motornya tidak sesuai yang diharapkan. Lalu Mike menawarkan kepada Tony untuk mengikuti seleksi pemilihan pembalap Superbike dari Ducati. Tony ternyata juga memiliki pekerjaan sampingan, yaitu sebagai sopir forklift di sebuah pabrik. Semua ini dia lakukan demi memenuhi kebutuhan sang anak, di mana Tony dan sang mantan istri ternyata telah bercerai. Alasan perceraian ini karena sang mantan istri menganggap Tony hanya memikirkan balapan saja. Tony juga memiliki seorang teman yang merupakan seorang mafia yang bernama Moussa. Akhirnya Tony mengikuti seleksi balapan Superbike yang diadakan oleh Mike. Tony pun langsung tancap gas dan menunjukkan skill balapnya. Akhirnya Tony berhasil memimpin. Mike pun sangat senang melihat kemampuan yang dimiliki oleh Tony. Setelah itu, Tony pergi ke apartemen sang mantan istri, yaitu Leila. Saat menaiki tangga, dia berpapasan dengan dua orang pria yang mencurigakan. Setelah sampai di kamar Leila, ternyata Leila baru saja mendapat siksaan dari dua orang yang berpapasan tadi. Ternyata Leila bekerja kepada Jordan, yaitu salah satu dari dua orang tersebut. Dia bekerja sebagai kurir pil koplo. Leila terpaksa melakukan pekerjaan tersebut karena kebingungan untuk mendapatkan uang. Jordan marah karena pil koplo tersebut telah hilang, dan Jordan mengancam bila Leila tidak memberikan ganti rugi, maka dia akan menghabisinya. Lalu Tony pun berjanji akan membantu Leila. Kemudian Tony membawa Leila dan anaknya untuk tinggal bersama di rumahnya sampai situasi benar-benar aman. Kemudian Tony menemui Moussa dan menceritakan kejadian tersebut. Moussa pun menjelaskan bila Jordan bekerja untuk bos besar yang bernama Miguel. Moussa juga memperingatkan Tony untuk tidak mencari masalah dengan orang tersebut. Tony bersikukuh tetap ingin menemui mereka. Lalu Tony datang ke sebuah bar untuk mencari Jordan. Saat sedang memesan es kopi susu, tiba-tiba Jordan keluar dan menemui Tony. Jordan pun mengatakan untuk segera membayar ganti rugi. Jika tidak, maka dia tidak segan-segan menghabisi Leila. Saat Tony hendak pergi, ada seorang pria tua yang berada di dekat motornya. Ternyata dia adalah Miguel, sang bos besar. Dia menawarkan sesuatu kepada Tony, tapi Tony menolaknya. Saat berada di rumah, Tony mendapatkan sebuah telepon, lalu menyuruhnya untuk datang ke sebuah tempat. Tempat itu ternyata salon tato. Saat Tony datang, lalu Jordan dan anak buahnya keluar. Mereka kemudian menyuruh Tony masuk ke dalam mobil, lalu membawanya ke sebuah tempat. Saat tiba di tempat itu, Tony diperlihatkan sebuah motor berwarna merah. Lalu muncullah seorang pria bertopeng dengan membawa sebuah tas. Pria itu memberikan tas tersebut kepada Tony, lalu menyuruhnya untuk mengantarkannya ke tempat salon tato tadi dalam waktu 2 jam. Pria bertopeng itu mengancam Tony bila tidak sampai tepat waktu, maka dia akan menghabisi Leila. Dengan perasaan takut dan panik, akhirnya Tony melakukan tugas tersebut. Saat di tengah perjalanan, ada sebuah mobil polisi mengejar Tony karena dia berkendara dengan kecepatan yang tinggi. Lalu Tony pun langsung tancap gas dan akhirnya berhasil menghindari polisi tersebut. Tony pun akhirnya berhasil sampai di salon tato dengan tepat waktu. Kemudian muncullah Miguel dan Jordan. Ternyata mereka sedang memberikan ujian kepada Tony apakah dia layak untuk menjadi seorang kurir pil koplo.
Akhirnya Tony sepakat untuk menjadi kurir selama 2 bulan demi melunasi hutang mantan istrinya. Tony pun sekarang kesulitan membagi waktu antara pekerjaannya sebagai sopir forklift, sebagai pembalap, dan juga sebagai kurir. Semua ini membuatnya sangat kelelahan, sehingga saat sesi latihan, performanya pun selalu menurun. Suatu hari saat akan melakukan pekerjaannya sebagai kurir, Miguel pun memberinya pil koplo karena melihat kondisi Tony yang terlihat kurang fit. Di tengah perjalanan, Tony kembali dikejar oleh 2 orang polisi. Kini para polisi mengejarnya dengan menggunakan motor moge. Para polisi berhasil menjaga jarak dengan Tony. Kemudian dengan kelihayan Tony, dia pun berhasil mengecoh polisi dan kabur. Kemudian Tony meminta kepada Miguel untuk mengganti motornya dengan yang baru yang memiliki kecepatan lebih kencang. Miguel pun menyetujuinya. Semakin hari Tony terus melakukan semua pekerjaannya, dan ini benar-benar menguras tenaga serta pikiran Tony. Dia pun akhirnya menjadi ketergantungan dengan pil koplo, dan karirnya di dunia balap pun semakin terancam karena performanya semakin hari semakin menurun. Ini membuat Max, sang pemimpin tim Ducati, merasa kecewa. Selanjutnya, Tony dihubungi Miguel untuk melaksanakan tugas selanjutnya, yaitu mengantarkan barang kepada pelanggan dari mafia lain. Sang mafia itu sebut saja namanya Peter. Saat Tony sedang duduk di depan salon tato, Moussa datang dan terlihat marah karena mengetahui Tony sedang bekerja sama dengan Miguel. Lalu sesaat kemudian, Jordan datang dan menjemput Tony. Saat bertemu dengan Peter, Peter pun menyuruh Tony mengantarkan barang menggunakan sebuah motor trail, dan Tony pun langsung tancap gas. Di tengah perjalanan, Tony dihadang oleh beberapa orang dan langsung menembak Tony. Tembakan itu hanya mengenai motor dan kemudian Tony terjatuh. Tony langsung berlari dan bersembunyi. Tony kemudian menghubungi Jordan untuk meminta bantuan. Akhirnya Tony pun selamat. Setelah itu, Tony pun dipecat dari pekerjaannya sebagai sopir forklift. Dia juga gagal lolos dalam seleksi pembalap Superbike karena terjadi crash dengan pembalap lain. Ini semua karena Tony mengalami kelelahan. Tony pun mulai kecewa dan putus asa dengan keadaannya sekarang. Akhirnya, Lela menyadari bahwa Tony telah kehilangan pekerjaan dan karirnya di dunia balap. Yang semua itu Tony lakukan demi Lela. Akhirnya Lela pun tersentuh dan benih cintanya pun kembali muncul. Singkat cerita, Tony melakukan misi terakhirnya sebagai kurir, dan misi itu pun berhasil dia selesaikan. Setelah itu, Tony berpamitan kepada Jordan karena kesepakatannya telah berakhir. Tapi Jordan tetap memaksa Tony untuk terus bekerja menjadi kurir. Dan dia mengancam akan menghabisi Lela jika Tony menolaknya. Kemudian Tony marah dan langsung memukul Jordan. Jordan pun seketika kehilangan nyawanya. Lalu Tony menghubungi Moussa untuk membantunya menyelesaikan masalah tersebut. Moussa pun datang, tapi dia merasa cemas bila nanti Miguel mengetahui semuanya. Tony pun kemudian mengajak Moussa untuk merebut daerah kekuasaan Miguel. Tapi sebelum itu, mereka datang ke rumah Jordan untuk mengambil semua barang milik Jordan. Hal ini dilakukan agar seolah-olah Jordan kabur dengan membawa semua uang Miguel. Keesokan harinya, Miguel mendatangi Tony untuk menanyakan keberadaan Jordan. Tony berusaha menjelaskan bahwa Jordanlah sebenarnya yang berkhianat. Lalu Miguel membawa Tony masuk ke dalam mobil dan menuju ke sebuah tempat. Moussa pun mengikuti mobil tersebut dan berencana akan menghabisi Miguel. Tapi di tengah jalan, Moussa kehilangan jejak mobil Miguel. Ternyata Tony dibawa ke sebuah tempat penyimpanan pil koplo milik Miguel. Miguel takut bila Jordan yang dia kira telah berkhianat nantinya hendak mencuri barang miliknya tersebut. Di sisi lain, anak buah Miguel sedang mengecek keberadaan Jordan di tempat Peter. Saat itu, anak buah Moussa yang mengetahuinya langsung memberi kabar kepada Moussa.
Kemudian akhirnya Miguel mendapatkan informasi bila Jordan telah tiada. Lalu Mosa memberitahu Tony bahwa Miguel telah mengetahui semuanya. Kemudian Mosa meminta Tony untuk segera pergi dari tempat itu. Tony langsung berusaha kabur menggunakan sebuah motor. Tapi tiba-tiba dia dihadang oleh sebuah mobil dan Tony pun akhirnya tertangkap. Tony dimasukkan ke dalam bagasi mobil dan sesaat kemudian terdengar suara baku tembak. Ternyata kelompok Mosa sedang menyerbu kelompok Miguel dan Mosa pun berhasil menyelamatkan Tony. Setelah kejadian itu, Tony pun kembali ke dalam kehidupan normalnya. Dia kembali bekerja meskipun mimpinya untuk menjadi pembalap profesional harus pupus. Dan Tony pun berhasil rujuk kembali dengan Lela. Dia menjalani hidup bahagia bersama Lela dan anaknya. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di cerita-cerita film berikutnya.